Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing lagi nih smartphone yang keren banget dan spesial. Smartphone itu adalah smartphone cuci gudang yang kita dapetin di harga 1,5 juta rupiah. Nah, kelebihannya apa sih bang? Nah, kelebihannya ini adalah brand dari Samsung dan layarnya sudah AMOLED dan kameranya sudah dilengkapi sama teknologi OIS. Jadi kalau ngerekam tuh nggak bakalan bergoncang-goncang. Jadi enak nih dipakai vlogging akhir tahun. Ya biasanya kan akhir tahun kita liburan dan butuh bawa smartphone yang emang enak banget buat yang rekam ya story-story kita dan nggak bergoncang. Kalau bergoncang kan diupload ke IG Reels agak kurang lah ya. Kalau ini enak mestinya ya. Kita langsung aja lihat spesifikasinya. Kita lihat bentuknya gimana, apakah layak atau tidak. Kita juga mau testing gaming dikit-dikit lah ya. Nah, kita mau pindah dulu kamera ke atas buat unboxing sama sedikit review ala Gadget Max. Oke, kita sudah di meja unboxing. Kita langsung aja unboxing smartphone ini. Dan ini apa? Ini adalah Samsung, yaitu Samsung Galaxy A22 yang lagi turun harga atau lagi dicuci gudang nih. Nah, kita dapat kartu Samsung lagi, kartu AM3 nih. Udah lama banget ya kita nggak bahas kartu AM3. Karena kalau di kota saya kartu AM3 kurang bagus ya sinyalnya, masih bagusan XL. Oke, kita langsung aja buka plastiknya. Dan ini masih kesegel tuh. Jadi barang baru ya. Ya baru stok gudang gitu ya, bukan yang sudah dibuka-buka gitu. Dan ini kita beli varian yang ini. RAM-nya di 6 GB, storage-nya di 128 GB. Ya, kalau Samsung sih speknya iya standar aja sih ya. Nggak RAM 12 GB tapi udah oke banget kalau dipakai harian dia. Karena UI-nya stabil. Dan HP daily driver saya yang pertama adalah Samsung juga, yaitu Samsung Note 10 Plus yang layarnya udah pecah, pasti saya pakai, masih enak. Oke, di dalamnya kita dapat ini. Kita coba lihat dapat apa di sini. Oh, nggak dapat pelindung HP-nya ya, kayak jelly case gitu ya. Ini cuma dapat ya buku petunjuk. Itu aja yang kita dapat di sini. Terus di sini tuh ada IMEI-nya, stiker IMEI ya. Kita lihat lagi HP-nya ini. Nah, ini kita dapat warna yang ini. Unyu-unyu banget sih warnanya ya. Dan ini kita dapat adapter charger. Kalau kita lihat sih outputnya mentoknya di 15 watt ya. Kelihatan guys sih? Ya, 15 watt aja. Kemudian kita dapat kabel ya, kabel data dari USB-A ke USB Type-C. Kemudian kita dapat ini SIM ejector. Ya syukurlah ya dapat adapter charger karena Samsung bisa jualannya tanpa charger ya, harga-harga murahnya. Oke, ini dia Samsung Galaxy A22, tampilannya seperti ini teman-teman. Kamera belakangnya di sini tuh ada 4 gitu ya. Ntar kita jelasin lebih detail untuk kameranya. Dan menurut saya sih bodinya oke juga nih ya. Ini kita buka plastiknya dulu. Ada plastiknya ya, jadi kelihatan mengkilau-kilau gitu. Tapi ini matte gitu desainnya. Nah ya. Oke, tampilan sebelah kanannya seperti ini. Ada tombol power, volume up, volume down. Dan bagian atas nih ada apa sih ini? Oh, ini lubang sih ya, lubang mikrofon. Jadi mesti kalau kita pakai rekam sih suaranya bagus lah ya. Karena ada dual mic-nya nih. Oke, di sini tuh ada slim slot, yaitu triple slot, bisa 1 micro SD sama dual SIM. Dan bagian bawahnya ini ada lubang jack audio, ada lubang mikrofon lagi, 2 USB Type-C sama speaker. Jadi sudah dual mic ya, jadi mesti suaranya bagus. Kita coba hidupin aja. Oke, nyala ya. Ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail Samsung Galaxy A22 ini.
Oke, ini dia tampilan awal dari Samsung Galaxy A22. Nah, untuk harga untuk varian RAM 6/128 GB. Nah, sekarang kalian bisa beli di harga 1,6 juta rupiah dan saya belinya pas promo jadi dapatnya harga 1,5 juta rupiah. Nanti linknya saya taruh di bawah ya kalau kalian pengen beli produknya. Nah, untuk dimensi ini juga compact lah ya, nggak terlalu tebal, nggak terlalu berat juga, dimensi juga enak banget di tangan dan ini tebalannya cuma di 8,4 mm dan ini beratnya hanya di 184 gram aja. Nah, ini IP rating belum ada karena zaman itu tuh IP rating belum kayak sekarang ya. Semuanya pun dapat IP rating. Nah, untuk materialnya ini masih full plastik ya, standar sih ya. Kemudian UI-nya. Nah, untuk UI Samsung ini masih ada update software ya hingga Android 13. Nah, kalau kita cek di sini tuh di mana sih ya? Tadi saya lupa nih. Ini masih menggunakan Android 11 teman-teman. Jadi masih jadul lah ya dengan versi One UI 3.1, tapi tenang, untuk HP Samsung ini bisa sampai Android 13 dan kita sudah coba update ya. Nih baru dapat di Android 12, tinggal kita install ini dan nanti bakalan ada Android 13-nya. Jadi untuk software sih Samsung masih ada lah ya untuk perawatannya. Beda nih sama Transsion Holding, untuk software emang kurang terjamin. Tapi kalau Samsung sih udah enak lah ya untuk update softwarenya. Oke, kita lanjut ke bagian yang jadi selling point. Walaupun ini harganya udah turun banget, apakah layak dibeli atau tidak? Menurut saya layak. Mengapa saya bilang layak? Karena di bagian layar dia sudah dibekali layar yang Super AMOLED. Ya, Super AMOLED. Ini enak banget bagian layarnya. Saya senang banget sih ya. Dari tadi kita coba install aplikasi, coba-coba swipe-swipe. Layarnya feel itu enak gitu ya. Ya ini kita nggak temukan di HP Transsion Holding, mau itu Infinix, mau itu Tecno maupun Itel yang harga 2 juta yang udah bisa ngasih layar AMOLED. Kita belum menemukan layarnya seenak ini. Dari tadi kita pakai itu mata kita terasa adem gitu ya. Jadi nggak terlalu perih di mata ya. Dan feel layarnya ini kan belum isi screen protector ya. Layar itu enak sih. Kita swipe-swipe tuh kok kayak pakai HP mahal gitu ya. Padahal ini yang ya bukan HP flagshipnya Samsung, ini termasuk entry levelnya Samsung juga. Pas launching kan harganya kalau nggak salah 3 juta apa 2 jutaan ya, saya lupa pada saat itu. Tapi feel itu enak deh bagian layar. Nah, kita coba masuk ke aplikasi Display Info nih ya. Ukuran layarnya compact juga, nggak terlalu besar ya, 6,4 inch dan masih SD Plus walaupun Super AMOLED, tapi ini masih SD Plus 720 x 1600 pixel. Refresh rate-nya masih di 90 Hz. Kemudian di sini untuk kerapan layarnya di 274 ppi. Maaf ya. Dan untuk nits-nya ini mentok nits-nya tuh sampai 600 nits, tapi kalau Samsung tuh kalau kita pakai di bawah sinar matahari itu masih enak. Jujur, yang saya rasakan masih enak banget. Terus untuk multi touch-nya ini sudah mendukung yang pastinya 10 sentuhan. Beda nih sama Transsion Holding harga 1,5 juta pasti rata-rata di 5 sentuhan. Ini sudah dikasih 10 sentuhan untuk bagian layar. Kemudian kita juga cek buat DR Info ini sampai security-nya di L1, jadi pakai nonton Netflix udah enak banget. Untuk proteksinya apa bang? Untuk proteksi kita nggak tahu apa yang dipakai sama Samsung ini nih ya. Kita coba pakai nonton YouTube seperti biasa. Oke, ini udah masuk ke YouTube teman-teman dan kita muter videonya sih di sini mentoknya di 1440p di 60 fps. Ya, gimana hasilnya? Dan menurut saya sih ini enak dipakai nonton lama-lama, itu nggak bikin perih mata dan warnanya juga natural gitu ya, ciri khas dari AMOLED Samsung yang pastinya nggak bakalan ngecewain teman-teman. Jadi kalau kalian cari HP AMOLED yang bagus yang harga 1,5 juta ini bisa jadi pilihannya. Kalau kita bicara sama Transsion Holding, saya masih pilih untuk HP ini di bagian layarnya. Ya Samsung emang terkenal di bagian AMOLED-nya. Nah untuk suara speakernya ya standar aja sih ya, hanya single speaker, tapi udah cukup banget nih sekedar buat nonton YouTube atau Netflix seperti ini. Nah kalau mau bagus ya kalian tinggal colokin aja ke speaker yang eksternal atau enggak menggunakan TWS ya, biar suaranya itu lebih enak didengar lagi.
Oke, selanjutnya kita bahas di bagian performa. Untuk bagian performa, HP ini emang gak wow-wow banget ya. Dia menggunakan prosesor MediaTek Helio G80 dengan CPU-nya Cortex-nya adalah di 6X Cortex A55 di 1,8 GHz sama di 2X Cortex A75 di 2,0 GHz. Pabrikasinya masih 12 nanometer. Emang nggak terlalu kecil sih ya, tapi ini udah cukup banget untuk sebuah HP Samsung 12 nanometer tuh. Ya masih oke gitu ya. Ya kalau kalian bicara prosesor yang bagus ya ambil Helio G99 aja sekalian ya, 6 nanometer. Kalau ini kan masih di 12 nanometer. Kemudian untuk GPU-nya menggunakan GPU Mali G52 MC2, intinya ada 2. Kemudian di sini tuh untuk di bagian memori RAM-nya 6 GB, storage di 128 GB, RAM-nya tipenya LPDDR4X dan memorinya tipenya adalah eMMC ya, belum UFS. Ya ini 128 GB menurut saya sih udah cukup banget lah ya. Tinggal kalau merasa penuh kalian tambah external memory aja. Kemudian untuk baterainya ini adalah baterai 5000 mAh dengan dukungan charger 15 watt. Sudah dapat charger di dalam boxnya. Nah, HP ini tuh udah ada side fingerprint, Bluetooth-nya 5.0, Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, gyro-nya ini udah hardware teman-teman. Jadi kalau kalian nanya, "Bang, ini gyro-nya software atau hardware?" Ini hardware ya kan. Apalagi ini sudah ada OS-nya ya. Nih gyroscope dia pakai ini tipenya. Jadi pakai main game PUBG nih udah enak sih mestinya ya. Oke, itu aja di bagian performanya. Kita coba tampilin nih buat Antutu benchmark-nya. Nah, dapat skor di 250.000. Ya, ini udah cukup sih ya. Samsung ini udah enak lah ya. Kemudian kalau kita bicara skor Antutu, Realme C75 aja bisa dapat skor Antutu 200 ribuan tapi dijual dengan harga 2 jutaan. Itu kan ada kelebihannya yaitu tahan cipratan air, bisa dipakai ya kerjaan outdoor. Nah, kalau ini ya menangnya di layarnya AMOLED teman-teman. Untuk prosesor makanya saya bilang ya standar aja. Nih ya skornya lebih detail. Terus kita coba GPU Mas Benchmark biar kita tahu skornya berapa. Wow, ini skor GPU Mas Benchmarknya lumayan tinggi ya, hampir 1 juta. Mestinya sih pakai main gaming udah nyaman sih ya. Ya kita langsung aja testing game yaitu adalah game PUBG Mobile. Oke, ini udah masuk ke game PUBG Mobile. Untuk settingan grafisnya sih saya senang banget sih ya. Kita dapat settingan di Smooth Ultra, pakainya realistik, terus anti-aliasing 2 kali. Kemudian di sini gyro-nya sudah hardware juga. Jadi udah enak lah ya pakai main game PUBG Mobile. Jadi kalau kalian butuhnya hardware gyro, kemudian butuh juga performa yang oke, ini bisa jadi pilihan gitu ya. Wah, ada musuh. Enak sih, layarnya juga enak. Ya walaupun skor Antutu tadi 280.000 aja ya. Ya gitu aja untuk testing game PUBG. Kita lanjut ke pengujian berikutnya ya. Dan menurut saya sih game PUBG di sini tuh enak lah ya. Ya kalian buat main game iseng-iseng ya, bisa dapetin grafis yang kayak gini, kemudian layarnya AMOLED, jadi enak lah di mata. Dan gyronya sudah hardware, itu sih pentingnya ya. Kalau main game PUBG, gyronya sudah hardware. Ya, kalau kalian pengen beli bisa cek linknya ada di deskripsi. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Dan selanjutnya kita bahas di bagian kamera. Nah untuk kamera ini juga ya menarik banget ketimbang Transsion Holding ya. Mengapa saya bilang seperti itu adalah karena setupnya yang lengkap banget untuk di harga 1,5 juta. Ya turun harga ini ya, menarik banget buat dicoba. Nah ini kamera belakangnya, kameranya adalah 48 megapiksel.
udah ada OIS, bukan AIS ya. AIS itu kan elektronik, ini OIS optical ya. Jadi udah hardware. Nah, untuk di sini udah kamera juga 8 megapiksel. Kemudian ke 8 megapiksel itu keren juga, yaitu kameranya ultra wide. Nah, selain itu ada kamera 2 megapiksel makro sama depth. Kemudian untuk kamera depannya di 13 megapiksel. Nah, kita coba lihat sensornya, dia pakai sensor apa sih? Coba dukungan hardware. Nah, ini ya. Dia pakai Sony IMX582. Dan untuk kamera untuk ultrawide juga sama ya, Sony IMX355. Nah, kamera depannya juga pakai Sony IMX258 maksud saya. Kok saya baca atasnya sih? Tuh ya. Jadi bukan sensor yang sembarangan ya, pakai sensor Sony ternyata. Keren banget nih mestinya nih. Kita coba masuk ke kameranya. Ini ya kamera. Oke. Nih ya. Di sini masuk ke UI-nya, di bagian kiri ada portrait, kemudian ada foto, ada video. Untuk video sih belum bisa sampai 4K ya, masih di 1080p di 30 fps. Terus di sini tuh ada lainnya. Pilihannya ada Pro, panorama, makanan, malam, makro, gerakan lambat sama hyperlapse. Nah, untuk videonya ini bisa pindah ke ultrawide, cuma kalau pas ngerekam kita nggak bisa pindah ke ultrawide ya. Misalkan ini kita rekam, kita pindah ke ultrawide nggak bisa, jadi kita harus matikan dulu baru bisa pindah ke kamera ultrawide-nya. Dan ini bisa zoom 2 kali, 4 kali sampai 10 kali. Cuma 10 kali sih hasilnya kurang bagus ya. Paling enak sih masih di 2 kali. Oke. Gitu aja ya. Untuk kamera depan juga sama, bisa ngerekam videonya di 1080p di 30 fps. Nah, kita coba aja di outdoor hasil kamera Sony IMX ini. Hasil dari Samsung A22 seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari smartphone Samsung A22. Kita ngerekamnya di kamera utamanya ya. Dan ini kita belum ngerekam di ultrawide, hasilnya seperti ini. Dan menurut saya sih hasilnya udah oke banget. Dan kalian bisa dengerin suara mic-nya apakah terdengar apa tidak. Nah, kita coba pakai jalan. Dan nyatanya ini OIS-nya enak banget ya. Ini hampir sama kayak Poco M6 Pro. Dan ya kayak HP-HP flagship yang ada OIS-nya. Nih. Nah, jadi makanya saya bilang pas awal video ya, kalau pakai vlogging ini udah enak banget. Nah bang, kok nggak ngerekam di outdoor? Lagi males aja ya, cuaca sekarang nih mendung-mendung gini, jadi males keluar rumah. Oke, pakai jalan, pakai lari pun enak. Kayak gitu. Kita coba kamera ultrawide nya biar kalian tahu hasilnya. Nah, ini adalah hasil kamera dari Samsung A22. Kita ngerekam di kamera ultrawide-nya. Hasilnya seperti ini. Kalau pakai jalan, bisa kalian lihat. Nih hasilnya. Oke, gimana teman-teman? Ya udah lengkap sih, ada kamera utama dan ada kamera ultrawide. Kita coba kamera depan lah ya. Dan ini adalah hasil kamera depannya. Untuk kamera depannya sih standar aja hasilnya, nggak terlalu wow banget, cuma ya oke sih lah untuk harga di 1,5 juta rupiah. Hasilnya seperti ini. Ya, teman-teman gimana hasil kamera depan dan belakangnya? Yang mana worth it? Kalau saya sih, menurut saya kamera belakangnya lumayan oke banget ya di kelas harganya. Nah, kalau kalian pengen beli bisa cek link di deskripsi. Kita coba kamera foto, hasilnya itu seperti ini. Oke, itu dia, kita testingnya di dekat-dekat rumah aja ya, karena cuaca lagi mendung, lagi males aja nih keluar saya. Takutnya hujan, karena hujannya di sini tuh cepet-cepetan gitu ya. Kadang entarnya gini panas ya, terus malamnya tiba-tiba hujan. Biasanya lagi sejam aja hujan gitu ya. Jadi saya males aja keluar buat ambil foto atau footage gitu ya. Nah, itu aja untuk testing Gadget Max, mulai dari kamera dan gaming.
dan lain-lain juga udah kita testing. Menurut Gadget Max ini sih rekomendasi buat teman-teman yang nggak pengen beli Infinix, nggak pengen beli Tecno, nggak pengen beli Itel, nggak pengen beli Realme, pengennya Samsung karena One UI-nya enak dan tentunya kalau dipakai itu nyaman aja gitu ya. Ini bisa jadi pilihannya, yaitu Samsung Galaxy A22 teman. Nah, kalau ada yang pengen ditanyakan langsung aja komen di bawah ya.